Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Supriyati Anwar, salah satu mahasiswi dari Universitas Cendekia Abditama atau Islamic Village. Saya akan menyajikan presentasi dari hasil makalah yang telah saya buat, sebagaimana untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Ulumul Hadis dan dosen pengampu Ibu Dewi Lestari MPDI. Makalah yang saya sajikan ini berjudul yaitu Hadis dan Hubungannya dengan Al-Quran. Secara terminologis, hadis dimaknai sebagai ucapan dan segala perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Secara bahasa, hadis berarti perkataan, percakapan, atau berbicara. Segala ucapan, segala perbuatan, dan segala keadaan atau perilaku Nabi Muhammad SAW. Definisi hadis dikategorikan menjadi 3, yaitu 1. Perkataan Nabi atau qauliyah, 2. Perbuatan Nabi, fi'iliyah, dan 3. Segala keadaan Nabi atau ahwaliyah. Hadis berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti berita, cerita, atau wacana. Hadis adalah catatan tradisi atau ucapan-ucapan Nabi Muhammad SAW. Umat muslim meyakini bahwa hadis merupakan kata-kata dan juga perbuatan serta persetujuan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis juga disebut sebagai tulang punggung dalam peradaban Islam dan di dalam agama Islam, yakni sebagai sumber hukum agama dan pedoman hidup yang kedua setelah kitab suci Al-Quran. Adapun sinonim hadis atau persamaan hadis sebagaimana terdiri dari sunnah, khobar, dan atsar. Yang pertama sunnah. Sunnah lebih luas dari hadis karena meliputi segala yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik sebelum maupun sudah diangkat sebagai nabi atau rasul. Namun di sisi lain, para fuqaha menetapkan sunnah hanya pada dalil yang berkaitan dengan penetapan hukum syara'ah saja. Sehingga dalam hal ini jumlah sunnah lebih sedikit daripada jumlah hadis. Yang kedua, khabar. Khabar adalah segala sesuatu yang disandarkan atau berasal dari Nabi Muhammad SAW atau sahabat Nabi. Sebagaimana ulama berpendapat bahwa kabar itu dikhususkan untuk segala sesuatu yang datang atau berasal dari selain Nabi Muhammad SAW. Kabar justru bisa datang dari selain Nabi Muhammad SAW, merujuk pada buku Al-Quran hadis. Yang ketiga, atsar, segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat atau tabi'in. Contohnya perkataan Ubadillah, Ibnu Abdillah, Ibnu Utbah, Ibnu Mas'ud berikut. Menurut sunnah, hendaklah imam bertakbir pada hari raya fitri dan hari raya adha sebanyak 9 kali ketika duduk di atas mimbar sebelum berkhutbah. Hadis riwayat Baihaqi. Sedangkan hadis hanya khusus mengenai perkataan beliau, ada juga yang berpendapat bahwa sunnah Nabi SAW hanyalah tata cara dan perilaku Nabi yang beliau praktekkan terus-menerus dan diikuti oleh para sahabatnya, sedangkan hadis adalah perkataan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh seorang atau dua orang. Dapat disimpulkan bahwa hadis, sunnah, khabar, dan atsar hanya terletak pada isi dalil dan orang yang menukilkannya saja. Hadis mencakup seluruh perkataan, perbuatan, dan takrir Rasulullah. Sedangkan sunnah menitik beratkan fokusnya kepada kebiasaan normatif beliau, baik sesudah diangkat menjadi Rasul maupun sebelumnya. Khabar, selain dinisabkan kepada Nabi Muhammad, juga bisa dinisabkan kepada sahabat atau tabi'in. Sedangkan atsar lebih sering dinisbatkan pada perkataan sahabat. Perbedaan hadis nabawi, qudsi, dan Al-Quran. Yang pertama, hadis nabawi. Hadis yang lafal maupun maknanya berasal dari Nabi Muhammad SAW. Secara umum, macam-macam hadis terbagi menjadi 3. 1. Hadis sahih. Kedua, hadis hasan, dan yang ketiga, hadis dhaif. Hadis sahih menurut bahasa berasal dari kata sahah, yasihu, suhan, wasihatan, wasahaha, yang menurut bahasa berarti sehat, yang selamat, yang benar, dan yang sah.
Maka hadis sahih menurut bahasa berarti hadis yang sah, hadis yang sehat, atau hadis yang selamat. Suatu hadis dapat dikatakan sahih apabila memenuhi 5 persyaratan berikut. 1. Sanadnya bersambung. 2. Perawinya adil. 3. Perawinya bersifat dhabit. Dhabit ini adalah yang penghafalannya kuat. Dan yang keempat, tidak ada kejanggalan, dan yang terakhir, terhindar dari ilat atau cacat. Berikutnya, hadis hasan, yang dimana hadis yang sanadnya bersambung dengan perantara perawi yang adil dan sedikit lemah hafalannya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu hadis yang dikategorikan sebagai hadis hasan adalah: 1. Perawinya yang adil. 2. Perawinya dhabit. 3. Sanad-sanadnya bersambung. 4. Tidak dapat kejanggalan atau syadz. 5. Tidak mengandung ilat atau cacat. Selanjutnya, hadis dhaif. Dhaif menurut bahasa berarti lemah, sebagai lawan dari qawi yang kuat, sebagai lawan dari kata sahih. Kata dhaif secara bahasa berarti hadis yang lemah, yang sakit atau tidak kuat. Pendapat An-Nawawi yang mengenai hadis dhaif yaitu hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Dhaif menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani atau ulama hadis yang memperbolehkan berhujjah dengan hadis dhaif, namun harus memenuhi 3 syarat. 1. Hadis dhaif itu tidak keterlaluan. 2. Dasar amal yang ditunjukkan oleh hadis dhaif tersebut masih di bawah suatu dasar yang dibenarkan oleh hadis yang dapat diamalkan sahih atau hasan. Yang ketiga, dalam mengamalkannya tidak mengitikadkan bahwa hadis tersebut benar-benar bersumber dari Nabi, tetapi ikhtiyat atau hati-hati belaka. Kedua, hadis qudsi. Disebut hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW disebut hadis qudsi karena dinisbahkan kepada kalimat kudus atau qudsi, salah satu nama Allah yang artinya suci, karena hakikat hadis qudsi bersumber dari Allah yang maha suci atau kudus. Hadis atau Al-Quran selain ijma dan qiyas merupakan hukum-hukum Islam yang menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Quran disebut wahyu. Ada lagi wahyu Allah tapi tidak dibolehkan disebut Al-Quran, yaitu hadis qudsi. Hadis qudsi adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan tanpa perantara malaikat, melainkan dengan ilham atau mimpi. Meski hadis qudsi disebut hadis ilahi atau juga disebut hadis robani karena bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun hadis qudsi bukanlah Al-Quran. Tidak boleh menyamakan kedudukan Al-Quran dengan hadis qudsi. Ketiga, Al-Quran. Al-Quran merupakan istilah dari bahasa Arab yang artinya bacaan, yakni Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Adapun pengertian Al-Quran secara uruf atau definisi umum ulama adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mempunyai muatan mukjizat dalam setiap satu surahnya. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. 1. Bayan at-takrir. Dalam hal ini, hadis berfungsi untuk menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Dalam hal ini, sebagai contoh hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim terkait perintah berwudu, yakni Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Pada hadis sebelumnya yang kita ketahui sebagaimana mentakrir dari suatu surat Al-Maidah ayat 6 yang yakni berbunyi, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu
sampai dengan siku dan sapulah kepalamu atau basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Kedua, bayan at-tafsir. Fungsi hadis sebagai bayan at-tafsir yaitu memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal atau samar atau tidak dapat diketahui, memberikan persyaratan ayat-ayat yang masih mutlak, dan memberikan penentuan khusus ayat-ayat yang masih umum. Contohnya, hadis sebagai bayan at-tafsir adalah penjelasan Nabi Muhammad SAW mengenai hukum pencurian. Yakni, Rasulullah SAW didatangi seorang yang membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangan. Pada hadis sebelumnya yang kita ketahui sebagaimana menafsirkan Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi, laki-laki yang mencuri atau perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka telah kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Maidah ayat 38. Namun, di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan hukuman bagi seorang pencuri dengan memotong tangannya. Ayat ini masih bersifat umum. Kemudian, Nabi Muhammad SAW memberikan batasan bahwa yang dipotong dari pergelangan tangan. Yang ketiga, bayan at-tashri. Bayan at-tashri ini adalah sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Fungsi ini disebut juga dengan bayan zaid ala Al-Kitab Al-Karim. Biasanya, Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja. Contohnya, hadis mengenai zakat fitrah. Di bawah ini, Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan, 1 soh, kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan. Yang keempat, bayan an-nas. Secara bahasa, an-nas memiliki arti yang beragam, diantaranya al-ibtal atau membatalkan, al-ijalah atau menghilangkan, at-tahwil atau memindahkan, dan at-takhir atau mengubah. Adapun disebut dengan bayan an-nas adalah adanya dalil syar'ah yang dapat menghapuskan ketentuan yang telah ada karena datangnya dalilnya berikut. Contohnya, yakni tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis ini menas Quran Surat Al-Baqarah ayat 180. Diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan atau tanda-tanda maut. Jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, dan karib kerabat secara ma'ruf, ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 180. Baik, sekian dari hasil presentasi makalah yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi pembaca dan pendengarnya. Untuk itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.